Bicara soal masalah terbesar di Indonesia, kayaknya nggak cuma kemiskinan sama ketimpangan sosial aja deh. Tapi ada satu masalah yang nggak kalah gede dan sering banget dianggap sepele, yaitu krisis moral. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, perilaku yang nggak bermoral itu udah dianggap wajar. Entah itu karena literasi terhadap moral yang dangkal, atau emang moral itu fleksibel dan tergantung situasi. Dan selamat datang dalam segmen Mencoba Beropini. Entah cuma gue yang ngerasa kalau moral bagi orang Indonesia itu cuma sekedar kelihatan baik, kayak sopan santun, gak ngomong kasar, atau mungkin itu berartinya orang-orang kita lebih paham caranya terlihat baik daripada beneran jadi baik. Gak percaya? Coba deh lihat contoh ringan kayak buang sampah sembarangan, ngerobot antrian, atau ngerokok sambil bawa kendaraan. Sampai masalah yang lebih berat kayak korupsi, nepotisme, sampai gratifikasi atau suap. Dan anehnya, kita semua udah tahu ini kejadian dari generasi ke generasi, tapi tetap aja dianggap normal. Soalnya, dari kecil kita udah dibiasain buat kelihatan baik di depan orang, biar gak dipandang jelek. Jadi, wajar aja kalau akhirnya banyak yang cuma pinter jaga image, tapi integritasnya nol besar. Ngomong-ngomong soal keadilan, gak usah debat panjang soal apa yang paling gak adil dan dibenci sama masyarakat Indonesia. Jawabannya pasti korupsi. Semua orang sepakat koruptor itu musuh bersama dan penghambat utama negara ini buat maju. Nah, dari sekian banyak kasus korupsi, kita tuh sering kesel kalau yang ada hubungannya langsung sama masyarakat. Misalnya kayak korupsi anggaran bansos. Gimana gak gregetan? Bantuan buat orang-orang kesusahan, dimana kerja aja duitnya cukup buat makan, malah diembat juga. Rasanya kalau cuma ngatain koruptor brengsek, itu masih terlalu sopan. Nah, tapi di sini nggak ada niatan buat ngebenerin para koruptor. Tapi sadar gak sadar, kita yang benci banget, bahkan sering ngutuk koruptor, sebenarnya sering ngelakuin hal yang mirip. Tapi entah gak sadar atau denial. Contoh kecil nih, lo sering nemuin kan, orang yang pakai mobil yang terbilang mewah, ada di antrian BBM subsidi. Padahal mas selisihnya gak seberapa. Belum lagi itu tujuannya buat orang yang kurang mampu, kendaraan distribusi, dan lain-lain. Yang tujuannya buat jaga stabilitas harga. Alhasil, di SPBU sering terjadi kehabisan pertalite dan yang bener-bener punya hak jadi gak kebagian, atau keluarga yang hidupnya berkecukupan tapi masih pakai gas melon bersubsidi. Ya udah jelas ditulis buat masyarakat miskin. Kelihatannya sepele, biasa aja kan? Tapi kalau dipikir-pikir, bedanya cuma di nominal, tapi sama-sama ngambil hak orang lain. Dan mayoritas beralasan, gak seberapa, atau orang lain juga gitu, sambil bandingin sama koruptor sebagai alasan pembenaran. Padahal kalau semua berpikiran kayak gitu, yang ngerugiin negara juga akhirnya. Jadi intinya, kita bukan harus ngebenerin korupsi ya bre, dan gak harus normalisasi korupsi. Tapi, ya minimal mulai dari diri sendiri. Tapi ini juga gak mungkin muncul tiba-tiba. Mungkin budaya ini hasil dari lingkungan yang miskin moral. Kalau ngomongin moral, susah buat lepas dari yang namanya lingkungan. Coba deh lihat sekitar. Gimana cara orang tua, guru, sampai tetangga ngajarin moral ke anak-anak. Banyak yang cuma ngasih tahu, jangan ini, jangan itu, tanpa pernah ngasih penjelasan. Kenapa gak boleh? Dan apa dampaknya secara logis merugikan? Selain cuman pemali, akhirnya anak mikir, yang penting iya aja dulu daripada kena sapu. Misal nih, anak-anak diajarin buat gak ngomong kasar, tapi orang tuanya sendiri gak bisa ngontrol emosi di depan anak mereka. Atau disuruh jujur, tapi pas ada Bang Emok nagih ke rumah, anaknya malah diajarin buat bohong. Bilang aja mamahnya lagi gak di rumah. Hasilnya, anak-anak jadi paham kalau moral itu hanya sebatas formalitas, yang penting nguntungin. Belum lagi di sekolah, nilai moral seringkali cuma jadi hafalan buat ujian, kayak pelajaran PKN yang isinya norma dan etika, tapi gak pernah dijelasin gimana cara ngelaksanainnya di dunia nyata. Jangankan dijelasin, malah kadang kita nemu berita terkait oknum guru yang sering mengkomersialisasi pendidikan secara terang-terangan, baik itu dalam pengadaan buku, seragam, kegiatan yang dipungutin biaya berlebihan, atau alokasi dana bantuan kayak bos yang gak transparan dan gak jelas dipakai buat apa. Ujung-ujungnya, kita jadi mikir kalau kemanusiaan yang adil dan beradab itu cuman tulisan yang ditempel di dinding kelas. Ya karena orang yang ngajarin juga gak bener-bener nerapin. Dan pas udah gede, kebiasaan ini dibawa sampai ke masyarakat. Terus masuk ke dunia kerja. Lo pernah lihat pegawai yang malas-malesan tapi jilat bosnya tiap hari? Nah, dia besar di lingkungan yang ngajarin kalau skill nomor
nomor 2, yang penting bisa cari muka. Makanya gak heran kalau banyak yang lebih sibuk ngerayu atasan daripada ningkatin kemampuan. Yang jujur dan serius malah dibilang gak ngerti cara main. Dan siklus ini terus berulang sampai akhirnya jadi budaya. Kalau udah gituan, biasanya medsos yang disalahin. Makanya, kalau mau moral bangsa ini beneran berubah, ya harus mulai dari lingkungan terkecil, keluarga dan pergaulan. Penting banget buat mulai dari jujur ke diri sendiri, berhenti berpura-pura baik, dan mulai ngerti kenapa kita harus jadi baik beneran. Krisis moral di Indonesia itu masalah serius. Mulai dari standar ganda yang kita pakai buat ngehakimi orang lain, sampai lingkungan yang peduli citra daripada integritas. Semua ini bikin moral kita jadi miskin. Budaya pura-pura baik cuma buat kelihatan bagus di depan orang udah terlalu biasa. Kalau terus dibiarin, generasi selanjutnya bakal tumbuh tanpa paham arti integritas yang sebenarnya. Tapi perubahan itu mungkin asal dimulai dari diri sendiri, bukan cuma jaga image, tapi beneran ngerti dan jalanin moral yang seharusnya. Sekian segmen mencoba beropini kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya. Sampai ketemu di segmen berikutnya.